Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali di 1001 Ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban bahasa Sunda kelas 9 halaman 32 Pancen Genep. Buku yang kita bahas adalah Gapura Basa Pengajaran Bahasa Sunda Pikeun Murid SMP atau MTS kelas 8. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dengan lebih baik dan tak lupa aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya pada halaman 32. Kami memberitahukan bahwa kami akan membaca dulu dalam format bahasa Sunda, kemudian akan kami terjemahkan. Yang pertama, Pancen Genep artinya tugas 6. Petunjuknya adalah esian tanda kotak dina kalimah dihandap ku istilah wangunan garis miring arsitektur anu merenah. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya adalah istilah tanda kotak di dalam kalimat di bawah ini dengan istilah bangunan garis miring arsitektur yang tepat. Nomor 1. Di kampung adat mah eueuh wangunan anu mangrupa titik-titik tohaga. Maka jawabannya adalah imah. Terjemahannya adalah di kampung adat tidak ada bangunan yang berupa rumah yang sangat kuat. Nomor 2. Imah di kampung Nagamah kabeh ngagunakeun suhunan anu khas Sunda nyaeta julang ngapak. Imah di kampung Nagamah kabeh ngagunakeun suhunan anu khas Sunda nyaeta julang ngapak. Terjemahan ke dalam bahasa Sunda ke bahasa Indonesianya adalah rumah di kampung Naga semuanya menggunakan atap yang khas Sunda yaitu julang ngapak. Nomor 3. Suhunan imah Pak Ujang mah potongan titik-titik lantaran jiga parahu nangkub. Maka jawabannya adalah parahu kumereb. Suhunan imah Pak Ujang mah potongan parahu kumereb lantaran jiga parahu nangkub. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya adalah atap rumah Pak Ujang potongannya adalah parahu kumereb karena seperti perahu yang terbalik. Nomor 4. Baheula mah di gigireun imah urang Sunda sok aya titik-titik nyaeta tempat nenden pare. Jawabannya adalah leuit. Baheula mah di gigireun imah urang Sunda sok aya leuit nyaeta tempat nenden pare. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya adalah dahulu di samping rumah urang Sunda suka ada leuit yaitu tempat menyimpan padi. Nomor 5. Mang Udin boga titik-titik tempat manehna dagang sayuran di pasar manis Ciamis. Jawabannya adalah jongko. Mang Udin boga jongko tempat manehna dagang sayuran di pasar manis Ciamis. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya adalah Mang Udin mempunyai kios tempat dia berjualan sayuran di pasar manis Ciamis. Nomor 6. Meuli ubar mah kudu ka titik-titik atau ulah ka toko obat, ulah ka toko buku. Da moal aya. Maka jawabannya adalah apotek. Meuli ubar mah kudu ka apotek atau ulah ka toko buku da moal aya. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya adalah membeli obat harus ke apotek, jangan ke toko buku karena tidak akan ada. Soal nomor 7.
Dani rek miara Japati anu matak ayeuna manehna rek nyieun heula titik-titik keur kandangna. Maka jawabannya adalah pagupon. Dani rek miara Japati anu matak ayeuna manehna rek nyieun heula pagupon keur kandangna. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya, Dani akan memelihara merpati. Sekarang dia akan membuat terlebih dahulu pagupon untuk kandangnya. Nomor 8. Santri mah diajarna teh di titik-titik, malah sararena oge sok di dinya bae, tara balik ka imahna. Jawabannya adalah pasantren. Santri mah diajarna teh di pasantren, malah sararena oge sok di dinya bae, tara balik ka imahna. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya, santri belajarnya di pesantren. Tidurnya juga suka di sana aja, tidak pulang ke rumahnya. Nomor 9. Anu matak sok disebut kampung titik-titik teh lantaran baheulana di dinya aya tempat nyieun genteng. Jawabannya adalah Lio. Anu matak sok disebut kampung Lio teh lantaran baheulana di dinya aya tempat nyieun genteng. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya, suka disebut kampung Lio karena dahulunya di sana adalah tempat membuat genteng. Nomor 10. Di gigireun karaton biasana sok aya titik-titik nyaeta tempat cicingna para putri raja. Jawabannya adalah kaputren. Di gigireun karaton biasana sok aya kaputren, nyaeta tempat cicingna para putri raja. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya adalah, di samping keraton biasanya suka ada kaputren atau keputren, yaitu tempat tinggalnya para putri raja. Demikianlah video pembahasan bahasa Sunda kelas 9 halaman 32. Semoga apa yang kami bahas dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kami selalu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.